Kalau dari karyawan sendiri seperti apa sih Bu strategi dari Ibu sendiri untuk mengatur dari karyawan? Nah, kalau dari karyawan ini yang sangat menarik, Mbak, sangat menarik. Jadi kita itu pada PSBB pertama kan ada beberapa karyawan yang memang kita rumahkan, begitu kan? Begitu kita sudah mau buka, kita panggil lagi karyawan-karyawan kita. Nah, sebelum mereka join masuk untuk beroperasional, mereka itu diwajibkan untuk menjalani self quarantine gitu, karantina mandiri selama 14 hari. Di situ kita atur tuh Mbak, misalkan absensi harus berapa kali, laporan kepada atasannya. Kemudian absensi tersebut harus dibarengin dengan termometernya dia, seperti itu. Jadi langkah pertamanya itu, we have to make sure siapapun yang bekerja sama kita itu adalah orang yang bebas dari COVID atau sehat jasmaninya, seperti itu. Nah yang kedua Mbak, ada lagi peraturan buat karyawan yang sebetulnya ini sangat bagus juga untuk diterapkan oleh pelaku industri hospitality ya, mau di restoran ataupun di hotel, yaitu penggunaan seragam. Kalau dulu kita mempersilahkan tim kita untuk memakai seragam sebelum masuk ke outlet. Kalau sekarang udah nggak bisa lagi Mbak. Jadi seragam itu nggak boleh dipakai. Dipakai itu hanya pada saat dia sudah berada di outlet dan siap untuk bekerja masuk ke kitchen kah atau masuk ke divisi floor, seperti itu. Pun demikian saat mereka istirahat. Saat mereka istirahat mereka nggak boleh pakai seragam. Nah pada saat mereka istirahat pun ini kita menyediakan tempat khusus untuk istirahat juga Mbak. Makan pun kita siapkan. Kalau di Haji Group itu kita menyediakan makan bagi karyawan itu 2 kali sehari. Jadi semaksimal mungkin kita berusaha memprevent agar karyawan juga turut terjaga kesehatannya. Nah, kalau di masalah production, semua kru kitchen kita itu wajib memakai masker, gitu. Dan Haji Group menyediakan masker itu ada 4 tipe, Mbak. Ada 4 warna yang berbeda. Jadi kalau misalkan pagi-pagi nih, dia datang pakai warna hitam, ya kan? Di sore hari mereka mengganti menjadi abu-abu. Besok pagi-pagi merah, sorenya kuning. Jadi per 4-5 jam itu wajib diganti, seperti itu. Gitu Mbak. Tadi kan ada tambahan protokol kesehatan yang dilakukan oleh manajemen ya, seperti pemberian masker begitu. Apakah ada treatment tambahan lain Mbak untuk karyawan sendiri? Of course. Ya ada lagi. Jadi kami memberikan vitamin ya. Saya wajibkan semua tim kita itu setiap hari makan vitamin untuk menjaga kesehatannya. Terus juga kita ada rapid test berkala seperti itu. Terus juga kita kalau misalkan ada yang udah mulai kelihatan nggak enak badan atau apa, kita udah silakan langsung istirahat aja gitu loh. Jangan memaksakan untuk masuk seperti itu. Dan treatment seperti itu yang kita harapkan sih ya bisa melindungi timnya Haji Group seperti itu Mbak. Kalau karyawan Haji Group sendiri secara keseluruhan ada berapa sih Ibu? Today mungkin sekitar 1000-an ya Mbak ya. 1000-an karyawan untuk 11 outlet itu. Untuk 11 outlet ya. Ada tidak sih Bu yang menerapkan sistem WFH Bu di Haji Group sendiri? Nah itu dia tuh. WFH itu kayaknya sulit untuk diterapkan di restoran ya kan. Contohnya kayak misalkan WFH kitchen chef kita kan nggak mungkin juga masak dari rumah ya Mbak ya. Terus dia fotoin gitu. Bu kita ini saya fotoin makanannya dikirim WFH kan nggak mungkin. Jadi mungkin ada beberapa industri yang memang WFH itu nggak mungkin dilakukan. Jadi mau tidak mau restoran itu ya nggak mungkin menjalankan WFH Mbak.
Berarti memang karena sebagian besar memang di lapangan begitu ya Bu ya? Iya, iya. Berapa persen sih yang di manajemen sendiri Bu dari 1.000 tadi? Di holding maksudnya? Ya, di holding. Sekitar 100 orang kan ya Mbak ya, 180 hampir 100 orang kan. Gitu. Ibu, aku mau masuk lagi ke tadi dari dampak pandemi terhadap kinerja dari Haji Group sendiri, Bu. Ada tidak sih Bu proses operasional yang terganggu akibat dari pandemi ini, Bu? Proses operasional yang terganggu, kalau menghitung kelancaran operasional, alhamdulillah tidak ada. Ya, jadi maksudnya kayak supplier masih bisa mensuplai barang-barang yang kita mau. Terus juga dari sisi itunya tidak ada permasalahan. Cuman ada penambahan biaya dari sisi operasionalnya justru. Contohnya seperti yang kita tahu juga ya, bahan baku itu makin hari makin naik seperti itu ya. Jadi kosnya kita pun membengkak. Terus juga dari sisi pelaksanaan protokol COVID ini sendiri kan membutuhkan biaya juga kan. Jadi ya seperti itu sih. Tapi kalau dari sisi operasional, alhamdulillah kita masih lancar sih Mbak. Kalau ini terkait dengan human resource lagi Bu, untuk menjaga karyawan tetap solid di tengah pandemi ini seperti apa ya yang dilakukan oleh manajemen sendiri? Ini pertanyaan yang menarik sekali. Dan juga sebetulnya sangat penting untuk keberlangsungan perusahaan, mau perusahaan apapun di era pandemi seperti ini Mbak. Kalau di Haji Group, saya dan suami dan juga para leaders yang ada di Haji Group ini selalu mengingatkan kepada karyawan untuk merasa bersyukur, untuk selalu merasa bersyukur gitu. Merasa bersyukur itu karena apa? Karena seperti yang kita tahu ya Mbak, PHK itu ada di mana-mana. Ya, betul. Terus juga banyak sekali perusahaan besar, kecil, menengah yang tutup karena pandemi ini. Nah, kami ini termasuk salah satu yang alhamdulillah bersyukur masih bisa beroperasional seperti itu. Nah, jadi pola syukur ini yang diterapkan kepada karyawan kita seperti itu. Di saat mereka bekerja, ya harusnya mereka sambil bekerjanya semakin giat, semakin semangat, semakin menyadari bahwa sekarang bekerja bukan lagi sekedar bekerja, tetapi bekerja memang untuk menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan anak istrinya, menyelamatkan juga perusahaan gitu. Nah, terus selain mengingatkan untuk lebih bersyukur, saya juga selalu mengingatkan, suami saya juga selalu mengingatkan tentang bahayanya COVID. Gitu. Sosialisasi awareness sendiri ya Bu ya? Yes, awareness itu selalu. Jadi awareness itu tidak semata-mata mengatakan COVID itu bahaya buat kesehatan. Tetapi lebih jauh lagi, COVID itu berbahaya untuk keuangan kita gitu. Kebayangan kalau misalkan di suatu restoran ya yang sudah buka gitu, terus mereka sangat teledor dengan protokol COVID-nya, terus kemudian satu karyawan kena, pasti karyawan yang lainnya pun kemungkinan juga bisa kena kan Mbak gitu. Jadi mau nggak mau kita tuh harus tuh sebagai pemilik restoran itu harus cerewet, harus terus-terusan mengingatkan, hey, this is COVID, ini bukan main-main dan COVID it's real. Dan if we're talking about COVID, sekali lagi COVID itu berbicara tentang nyawa. Seperti itu sih Mbak yang kita lakukan di Haji Group. Dan satu lagi Mbak, kita menerapkan protokol COVID itu kita jadikan SOP, semacam fakta integritas tuh. Semacam fakta integritas. Artinya
tim di HC Group itu sudah menyepakatin bahwa bila dirinya lalai, teledor, tidak menetapin protokol COVID, maka mereka bersedia untuk diberikan sanksi. Contoh yang paling simpel, pemakaian masker. Masker itu kan yang paling suka lupa dipakai ya. Atau misalnya pakai masker ada di dagu, itu bukan masker hidung tapi masker dagu gitu kan ya. Nah itu kalau misalkan ketahuan sama kita punya namanya auditor kedisiplinan. Oke, itu ada timnya ya Bu berarti? Ada, kita ada auditor kedisiplinan. Begitu kelihatan tim kita tidak memakai masker, kita akan memberikan SP1. Kemudian ketahuan lagi meningkat jadi SP2. Kemudian kalau misalkan dia teledor, ya terpaksa harus kita selesaikan. Karena tugas kita nih harus melindungi ribuan karyawan yang lainnya kan Mbak. Seperti itu.